Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ristri, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sinyal dan Sistem kelas B, dan yang terhormat juga kepada teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezki Maulana dengan NIM 04191055. Perkenalkan, nama saya Nurul Umam dengan NIM 04191064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari dengan NIM 04191046. Perkenalkan, nama saya Nelson Robe, NIM 04191062. Kali ini kelompok kami akan membahas beberapa materi yang pernah dipelajari di minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama mengenai penscalingan sinyal, yang kedua sistem linear, yang ketiga konvolusi sum, dan keempat konvolusi integral. Untuk materi pertama yaitu penscalingan sinyal akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Umam dengan NIM 04191064. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang scaling, pergeseran, dan pencerminan. Kita bisa lihat dari gambar ada 3 soal. Yang pertama, soal nomor 1, X min 2 plus T. Soal nomor 2, X min 1 min T. Dan soal nomor 3, X 4T. Jadi kita bahas soal nomor 1. Nah, X min 2 plus T, maka digeser ke kanan sebanyak 2 kali. Jadi dari min 3 digeser 2 kali menjadi min 1. Lalu 1 digeser sebanyak 2 kali menjadi 3. 2 digeser sebanyak 2 kali menjadi 4. Lanjut ke soal nomor 2. X min 1 min T, maka digeser ke kanan 1 kali dan dicerminkan. Jadi dari min 3 menjadi min 2. 1 jadi 2 dan 2 digeser menjadi 3. Lalu dicerminkan, jadi ruas kanan menjadi ruas kiri pada sinyal. Oke, lanjut ke soal nomor 3. X 4T, maka diperbesar sebanyak 4 kali. Nilai X di per N dengan N sama dengan banyaknya perbesaran. Di soal dikatakan kita akan memperbesar sinyal sebanyak 4 kali. Jadi, min 3 per 4. Min 2 per 4 disederhanakan menjadi min 1 per 2. Lalu min 1 per 4. Jadi, lalu 1 per 4 dan 1 per 2. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentang tentukan atau mencari sebuah sinyal dalam linearitasnya. Nah, di sini saya membuat soal yaitu tentukan linearitas dari daya per dt plus t pangkat 2 yt sama dengan 2t plus 3 xt. Yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan x1 dan x2. Nah, x1 dan x2 ini termasuk dalam aditivitas. Nah, aditivitas ini adalah memasukkan nilai x1 dan x2. Yang pertama kita memasukkan nilai x1-nya. Nah, di sini nilai x1-nya adalah d1 per dt plus t pangkat 2 y1 sama dengan 2t plus 3 x1. Jadi yang ditambahkan adalah dari y di sini menjadi 1, kemudian dari yt di sini menjadi 1, dan x di sini menjadi x1. Kemudian kita lakukan juga pada x2. Nah, di x2 ini kita mengubah nilai seperti di x1 tadi di atas. Jadi, d2 per dt plus t pangkat 2 y2 sama dengan 2t plus 3 x2. Jadi, nilainya berubah menjadi angka 2. Nah, setelah kita melakukan aditivitas, kita melakukan homogeneitas. Dengan memasukkan K1 X1 dan K2 X2. Nah, di sini kita memasukkan nilai K1 X1. dk1 y1 per dt plus t pangkat 2 k1 y1 sama dengan 2t plus 3 k1 x1. Dan di sini sama persis masukannya, tinggal menambahkan k1-nya atau koefisien k1-nya. Nah, setelah kita tambahkan k1 dan y1, kemudian kita tambahkan di k2 dan x2. Caranya juga sama, yaitu
DK2Y2 plus T pangkat 2 K2Y2 sama dengan 2T plus 3 K2X2. Nah, setelah kita memasukkan aditivitas dan homogenitas, kemudian menggabungkannya, itu disebut dengan teknik melakukan superposition. Nah, teknik ini adalah teknik untuk menentukan sistem itu dikatakan linear. Nah, di sini kita antara K1X1 dan K2X2. Nah, di sini nih hasil dari K1X1 itu sebesar DK1Y1 per DT plus T pangkat 2 K1Y1 plus DK2Y2 per DT plus T pangkat 2 K2Y2 sama dengan hasilnya atau outputnya adalah 2T plus 3 K1X1 plus 2T plus 3 K2X2. Nah, di sini adalah inputnya yang di sini, dan di sini adalah outputnya. Nah, untuk teknik sistem linear ini adalah inputnya harus sama dengan outputnya. Nah, di sini kita melakukan penyederhanahan, yaitu dengan DK1 D1 dengan DK2 Y2 per DT. Nah, di sini kita sama nih nilainya D sama D per DT. Nah, D per DT kemudian disatukan dengan K1 Y1 plus K2 Y2. Nah, setelah itu ada lagi nih yang sama, yaitu T pangkat 2 K1 Y1 plus T pangkat 2 K2 Y2. Itu bisa digabungkan menjadi T pangkat 2 K1 Y1 plus K2 Y2. Kemudian sama dengan outputnya 2T plus 3 K1 X1 plus K2 X2. Nah, di sini juga sama nih, 2T plus 3 dengan 2T plus 3. Bisa digabungkan menjadi 2T plus 3 K1 X1 plus K2 X2. Nah, setelah itu kita dapat nih, ada K1Y1, K2Y2, kemudian K1Y1, K2Y2 menjadi K1Y1 plus K2Y2. Ini adalah inputnya. Dan di sini adalah outputnya K1X1 plus K2X2. Nah, di sistem linear ini dikatakan linear jika K1E1 dan K2Y2 sama dengan K1X1 plus K2X2 atau inputnya akan akan sama jika inputnya akan berubah jika dirubah outputnya. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 04191046. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu konvolusi sum. Diketahui soal XN 182-6 di titik 8 dan HN min 213 di titik 3. Pertama, mengubah dalam bentuk XM. XN sama dengan 182-6 di titik 8 dan XM 182-6 di titik pusat 8. Yang kedua, kami akan mengubah bentuk HM menjadi H-M, di mana HM min 213 di titik 3 menjadi H-M 2-1 3 di titik 3. Di sini ada perubahan, yaitu min 2 menjadi 2 dan 1 menjadi min 1, sedangkan 3 tetap. Di sini tetap dikarenakan 3 merupakan titik pusat. Dan yang ketiga YN, yaitu sigma tahingga hingga min tahingga XM kali H min M plus N. Jika N sama dengan 0 maka Y0 sigma hingga sampai min tahingga XM dikali H min M. Nah, di sini 182 min 6 dan 2 min 13. Maka XM itu merupakan titik pusatnya 8, sedangkan H min M titik pusatnya itu 3. Maka tinggal dikalikan. 6 min 6 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0. 8 kali 3 sama dengan 24. 1 dikali min 1 sama dengan min 1 dan 0 dikali 2 sama dengan 0. Maka didapatkan hasil 23. Sekian dari jawaban nomor 3. Terima kasih. Ya, baik, perkenalkan nama saya Nelson Robin, NIM 04191062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konvolusi integral. Untuk soal yang saya buat itu tentukan nilai output YT dari gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama atau sinyal pertama itu nilai dari X taunya,
Kemudian untuk gambar yang kedua itu sinyal dari HTAU-nya. Untuk mencari nilai YT, itu rumusnya XP dikali HT. Dan setelah melakukan penurunan, didapatkan rumus integral dari min ta hingga sampai ta hingga dari X tau dikali HT min tau D tau. Kemudian untuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah cerminkan sinyal dari HTAU-nya. Sinyal dari HTAU yang pertama kan seperti ini. Kemudian setelah kita cerminkan atau kita balik, itu nilainya seperti ini. Yang awalnya dari 1 dibalik menjadi min 1. Tapi karena ini terhadap sumbu tau, maka nilai amplitudenya atau nilai H min tau itu sama, masih tetap 1. Kemudian untuk langkah yang kedua, geser H min tau. Jadi setelah dicerminkan bentuknya seperti ini. Kemudian digeser nilai dari atau sinyal dari H min tau geser sejauh T. Maka nilainya seperti ini. Kenapa di sini T min 1? Karena jarak dari sini ke sini itu selalu konstan. Jadi berapapun nilai T-nya, di sini akan selalu berbeda 1 cm dari nilai di sini. Jadi misalnya di sini min 1. Kemudian berarti di sini min 1 dikurang 1. Hasilnya min 2. Berarti di sini min 1, di sini min 2. Kemudian selanjutnya kita melakukan permisalan untuk integral H tau-nya dan X tau-nya. Kita permisalkan pertama T itu kurang dari 0. T itu kurang dari 0. Di sini jika kita lihat sinyal dari H tau dan X tau-nya itu tidak bersinggungan. Karena kedua dari sinyal tersebut tidak bersinggungan, maka nilai output atau YT-nya itu sama dengan 0. Kemudian jika 0 kurang dari T dan kurang dari 1. Jika kita lihat di sini ada bagian yang diarsir. Itu merupakan bagian atau sisi yang bersinggungan antara H tau dan X tau. Dan bagian yang diarsir ini yang kita tinjau. Dan rumus pertama kan seperti ini. Untuk H min ta hingganya atau batas bawahnya itu kita lihat dari bagian yang diarsir ini. Karena bagian batas bawahnya itu nilainya 0, maka kita isi di sini 0. Bagian atasnya itu T, maka kita tulis di sini T. Untuk nilai H tau atau X tau dikali HT min tau D tau itu nilainya 1. Dan setelah kita integralkan, maka didapatkan YT-nya sama dengan T. Kemudian untuk permisalan yang selanjutnya, jika 1 kurang dari T dan kurang dari 2, maka bentuk sinyal akan berbentuk seperti ini. Dan yang bagian diarsir akan terlihat seperti ini. Dan setelah kita masukkan ke rumus, bagian batas bawah bagian yang diarsir itu adalah T min 1. Maka di sini kita tulis T min 1. Dan batas atasnya itu T. Maka di sini kita tulis T. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Setelah kita integralkan, maka nilainya T min T plus 1. Dan hasil YT-nya sama dengan 1. Kemudian untuk permisalan selanjutnya, jika 2 kurang dari T dan kurang dari 3, maka bentuk grafiknya seperti ini. Bagian yang bersinggungan antara X tau dan H tau itu yang diarsir atau berwarna hijau ini. Dan jika kita lihat batas bawahnya itu adalah T min 1, maka kita tulis di sini T min 1. Dan batas atasnya adalah 2, maka di sini kita tulis 2. Untuk nilai X tau dikali H T min tau D tau ini tetap 1. Setelah kita integralkan, maka didapatkan hasil 2 min T plus 1. Sehingga nilai YT-nya adalah 3 min T. Kemudian untuk permisalan yang terakhir, jika T itu lebih dari 3. Kita lihat lagi di sini kembali. Di sini H tau-nya tidak bersinggungan dengan sinyal dari X tau-nya. Sehingga jika kedua sinyal ini tidak saling bersinggungan, maka nilai YT atau output dari YT-nya itu adalah 0. Dan di sini adalah hasil dari permisalan atau percobaan yang kita telah dapatkan tadi. Nilainya 0, nilai YT sama dengan 0 jika T itu kurang dari 0. Nilainya sama dengan T jika 0 kurang dari T dan kurang dari 1. Nilainya sama dengan 1 jika 1 kurang dari T dan kurang dari 2. Nilainya 3 min T jika 2 kurang dari T dan kurang dari 3. Dan kembali nilainya 0 jika T itu lebih dari 3. Dan setelah kita ubah grafiknya sesuai dengan hasil yang kita dapat, bentuknya akan seperti ini. Di sini mendatar atau nilai 0 jika T kurang dari 0. Kemudian nilainya T itu jika 0 kurang dari T dan kurang dari 1. Kemudian nilainya 1 atau sesuai dengan amplitudenya itu jika dia 1 kurang dari T dan kurang dari 2. Kemudian untuk nilainya 3 min T jika
nilainya 2, nilai T-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari 3. Dan kemudian nilai T-nya itu akan kembali 0 jika lebih dari 3. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Begitu pula dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih karena telah menonton video kami.